Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang. Saya Iskandar Roni. Kembali lagi dalam program 360 derajat mahasiswa. Zaman sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa derajat wanita itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Itu menyebabkan adanya ketidakadilan untuk pihak wanita. Untuk itu, banyak sekali wanita yang memperjuangkan hak para wanita lain agar tidak dianggap remeh. Para pejuang tersebut dinamakan dengan aktivis wanita. Saat ini kami datangkan sosok yang sangat hebat serta berpengaruh dalam dunia kemahasiswaan, terutama dalam urusan hak para wanita, yakni Kak Alda Dewi Awaliyah yang merupakan aktivis wanita dalam ranah kampus Universitas Nusa Putra. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa periode tahun lalu. Selamat siang Kak Alda, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kali ini. Siang. Apa kabar nih Kak? Boleh perkenalan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Alda Dewi Alawiyah, bukan Awaliyah ya. Iya. Saya dari Hukum 2019, sekarang saya sudah semester 8 dan pernah menjabat menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra. Oke, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu karena beliau merupakan seorang aktivis wanita yang ada di Universitas Nusa Putra. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu, mari kita eksekusi. Baik, untuk yang pertama, ketika seseorang melakukan sesuatu itu selalu didasarkan pada motivasi ya Kak. Selalu didasarkan atas motivasi. Nah, bagaimana sih atau apa sih yang memotivasi Kakak pada saat itu untuk berada di jabatan kepemimpinan sebagai Presma di Universitas Nusa Putra? Oke, apa hal yang memotivasi ya? Kalau dari saya sendiri, ketika saya selesai SMA waktu itu gap year 2 tahun. Gap year 2 tahun itu saya merasakan ketika pertama kali masuk dunia perkuliahan, kultur yang beda yang saya temukan di perkuliahan dan SMA itu benar-benar beda. Dan saya rasa ketika saat itu saya mulai berpikir kalau saya menghabiskan waktu saya hanya dengan yang saya lakukan ketika masa SMA, itu sama saja saya tidak berkembang. Jadi salah satu hal yang memotivasi saya adalah dari pemikiran saya sendiri. Ada yang namanya self indecent defense atau self limited belief, itu ketika seseorang membatasi dirinya sendiri. Nah, para perempuan itu cenderung memiliki self limited belief mereka sendiri. Itulah kenapa bahwa sampai sekarang di Universitas Nusa Putra lebih banyak diketuai oleh para laki-laki daripada perempuan itu sendiri. Nah, hal yang menjadi salah satu faktor yang memotivasi saya waktu itu, saya melihat fakta lapangannya bahwa ya di Universitas Nusa Putra ini dari 2007 Universitas Nusa Putra ini lahir. Ketika dari STT sampai sekarang dari universitas hanya ada satu waktu itu Presma wanita, namanya Teh Ai. Saya juga belum pernah bertemu dengan beliau gitu ya. Semoga nanti kita bisa mengundang beliau juga karena salah satu aktivis perempuan. Nah, dari situ saya mulai merasa ternyata dari dulu sampai sekarang hanya ada satu, dan ketika sudah berubah menjadi universitas baru Bang Billy waktu itu. Dan Bang Billy sudah 2 periode, saya rasa coba saya sebagai perempuan untuk break the rule. Ketika ada hal yang membatasi dari diri saya pengen bisa berubah ataupun tidak lagi ada di zona nyaman saya. Itulah hal yang memotivasi saya waktu itu. Dan secara pemikiran organisatorisnya mungkin banyak hal-hal yang perlu dirubah dari Universitas Nusa Putra ini, dari BEM-nya waktu itu. Dan saya rasa perempuan pun bisa gitu. Dan ada kesempatan waktu itu untuk saya bisa naik menjadi Presma gitu. Pada saat itu memang ada dukungan gitu Kak dari lingkungan, khususnya dari teman-teman gitu Kak. Apakah ada dukungan? Iya betul, kalau dukungan sih pasti ada, dan
pro kontra sih sebetulnya, karena saya anak 2019 waktu itu, dan terakhir itu diketuai oleh Bang Billy 2000 mahasiswa tingkat akhir yang angkatan 2017 gitu. Harusnya kan kesempatan untuk angkatan 2018 ya. Tapi saya 2019 mencoba untuk naik, mencoba untuk meyakinkan mahasiswa lain bahwa saya juga mampu walaupun saya perempuan, saya dari angkatan 2019 yang bisa dikatakan masih baru waktu itu kan. Saya baru 3 semester atau 4 semester gitu di sini dan belum merasakan badan eksekutif mahasiswa itu seperti apa. Akan tetapi saya tuh gini orangnya. Kalau kalian percaya MBTI, ada orang yang memang suka perhatian. Percaya gak? Jadi ada orang yang memang bahasa Sunda nama wanter. Nah saya itu memang orangnya yang pertama itu pengen aja gitu jadi pusat perhatian dan punya keberanian untuk ke arah sana. Dan juga waktu itu ketika Bang Billy mau lengser, di Mubesnya saya menjadi presidium sidang. Nah di saat itu saya mulai membaca draft untuk Mubes itu seperti apa. Saya paham di situ BEM itu kerjanya seperti ini, ruang lingkup mereka itu seperti ini, dan proker mereka itu seperti ini. Saya mulai paham ke arah sana dan saya ingin mencoba gitu. Saya mulai bertanya ataupun berdiskusi dengan orang-orang di sekitar saya, termasuk organisasi saya. Waktu itu saya diketuai oleh Bang Ramdan dan dia mulai mensupport saya secara mental, secara emosional, dan juga mensupport dari luar. Dan alhamdulillahnya itu menjadi suatu kesempatan yang memang benar-benar berkesan gitu untuk saya. Dan juga keluarga saya waktu itu di Himakum benar-benar mensupport saya gitu. Jadi memang kita itu harus menunjukkan keahlian kita gitu Kak, agar bisa diakui oleh orang lain gitu. Betul, jadi gini loh, saya kan tadi berbicara tentang batasan yang selalu dibuat oleh perempuan. Jadi perempuan itu selalu membatasi dirinya, saya enggak sepinter itu, saya enggak sepercaya diri itu, dan saya tidak sebisa itu. Nah itu tuh biasanya dikaitkan dengan para laki-laki. Oh iya. Paham nggak? Dia jadi ketua, dia aja jadi ketua, kayaknya dia lebih cocok karena dia laki-laki. Karena dia lebih pintar daripada saya. Padahal bukan berarti perempuan itu dalam segi keilmuannya itu selalu di bawah laki-laki, itu enggak. Tapi kan pada faktanya perempuan sendiri yang memiliki keterbatasan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Kalau kata Najwa Shihab itu, perempuan yang cerdas adalah perempuan yang tahu apa tujuan mereka ke depannya. Gitu. Mengingat nih Kak, kita kan lihat gitu sangat miris orang-orang yang pintar, orang-orang yang aktivis. Mereka itu banyak kritikan-kritikan dari orang lain karena dianggap terlalu berlebihan ya Kak. Betul. Nah, bagaimana sih Kakak menanggapi hal tersebut dan bagaimana gitu agar kita tetap bisa menjadi pemberani gitu di balik dari kritikan-kritikan orang lain tersebut? Oke, ketika saya ambil contoh saya ya waktu itu, karena faktanya memang banyak yang mengkritik saya. Saya perempuan, saya baru semester 3 waktu itu yang banyak mengkritik saya. Cuman saya lihat fakta di lapangan ketika banyak orang yang mengkritik, mereka mengkritik secara personal. Tapi tidak ada yang mengkritik kinerja saya ketika saya ada di BEM. Nggak ada satupun. Saya tungguin di sekre gitu. Saya tungguin di kantin, mana orang-orang yang memang di sosial media suka mengkritik. Tapi ketika saya ada di kampus setiap hari, nggak ada orang yang memang berani untuk mengucapkan itu. Dan mereka hanya bisa satir ataupun mereka tidak memberikan kritik dengan saran yang konkret. Nah itu yang menjadi permasalahan pada saat ini. Dan bukan hanya saya sebetulnya, bahkan Presma yang sekarang pun banyak dikritisi hal-hal seperti ini, tapi mahasiswanya itu mengkritisi secara personal, bukan secara kinerja. Karena kalau misalkan kita berbicara kinerja, kalau mereka yang mengkritisi itu memang benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi, mereka harus masuk ke dalam sistemnya. Tapi mereka memilih untuk tidak. Paham nggak? Paham. Jadi orang mengkritik BEM, tapi orang itu tidak berani untuk masuk ke dalam ranah-ranah BEM. Mereka memilih untuk jadi penonton,
untuk merasakan hasilnya. Kalau ada yang cacat sedikit, dikritisi habis-habisan, disindir di sosial media, kan itu adalah mahasiswa sekarang itu seperti itu. Iya benar. Nah, kapan kita akan berkembangnya kalau kayak gitu? Terus setelah berhasil, mungkin Kak berhasil menjadi seorang presma gitu. Bagaimana gitu Kakak membagi waktu antara Kakak berorganisasi dan akademik di kampus gitu? Oke, sebenarnya ini yang lucu ya, karena saya udah beberapa kali ditanyain masalah membagi waktu. Ketika saya menjadi narasumber dulu, saya pasti jawabnya gini. Ya, yang pertama saya bisa memanage waktu, bikin roadmap atau segala macam itu dilakukan. Padahal di kenyataannya saya sekarang mau jawab secara realistis aja. Saya di BEM itu nggak 24 jam. Saya rapat itu nggak 24 jam. Paham nggak? Saya benar. menyelenggarakan kegiatan itu nggak 24 jam. Jadi misalkan ada orang yang memang organisatoris, yang memang abai terhadap ataupun gagal perihal akademiknya, itu bukan disebabkan karena masalah manajemen waktu, tapi disebabkan karena mereka memang abai dan juga malas untuk mengerjakan tugas-tugas akademiknya. Gitu, karena apa ya, kalau saya sih realistis aja. Kalau sekarang mahasiswa organisatoris, ketua BEM itu nggak mungkin 24 jam rapat dan setiap hari rapat, enggak kan? Pasti ada waktu ya, sesibuk-sibuknya orang yang sudah bekerja pun pasti ada waktu untuk scroll TikTok, benar nggak? Iya benar. Apalagi sekarang banyak tugas yang dilakukan secara daring, ataupun bertatap muka kan nggak setiap hari, gitu kan? Jadi masih bisa disesuaikan dengan waktu kita berorganisasi dan waktu kita sebagai akademisi, gitu. Mungkin ini Kak, apakah ada gitu alasan para aktivis wanita itu terjun ketika demonstrasi atau demo ya Kak? Terus apakah juga ada gitu sosok wanita yang sangat berjasa di Badan Eksekutif Universitas Nusa Putra? Oke, jadi kalau membahas tentang demonstrasi memang kesannya itu terlalu kelam. Demonstrasi itu. Ketika mendengar kata demo, masyarakat itu pasti taunya itu tuh kelam, ricuh, tentang maskulin, tentang patriarkis, itu tuh pasti. Dan peran-peran wanita di dalamnya itu banyak yang beranggapan, khususnya kaum patriarki ya, banyak beranggapan bahwa demo itu peran perempuan hanya menjadi beban. Kalau kamu pernah ikut demo gitu ya, ataupun teman-teman di sini yang nonton yang pernah ikut demo, pasti ketika kita sebagai perempuan ikut turun ke jalan ada kata-kata seperti ini, jagain perempuan, perempuan di belakang, gitu kan? Perempuan dulu gitu. Nah itu tuh di pandangan ataupun di mata orang-orang patriarki itu tuh sebagai perempuan itu sebagai beban dianggapnya di dalam demo itu. Iya benar. Iya kan? Padahal perempuan itu ya, kalau misalkan kita ngomongin demo yang tunggangi oleh perempuan itu banyak dari dulu pun. Misalkan sekarang RUU TPKS ataupun ada di tahun 2017 orang-orang Sunda Wiwitan itu yang demo kepada pemerintah agar tidak merusak cagar alam mereka. Itu kan ditungganginya oleh para perempuan, apalagi oleh para ibu-ibu waktu itu yang benar-benar vokal gitu dalam menyuarakan hal itu, dan tidak bisa dibilang tidak ricuh gitu. Nah, kan tetapi pemikiran-pemikiran patriarki yang seperti itu yang membuat bahwa perempuan itu hanya jangan ikut demo dengan para kaum laki-laki, dan demo itu kesannya adalah orang yang turun ke jalan, orangnya itu adalah orang laki-laki. Padahal tujuan perempuan turun ke jalan untuk demo adalah untuk ikut menyuarakan, benar nggak? Ikut untuk melawan dan ikut untuk menang. Itu adalah tujuan perempuan yang ikut demo. Tapi kita selalu dipandang sebelah mata gitu, makanya saya benar-benar apresiasi pergerakan-pergerakan wanita pada masa kini gitu, pada masa modern, dan juga untuk menyuarakan tentang kesetaraan mereka sendiri gitu kan, banyak ya tentang kesetaraan itu. Banyak dari mereka, cuman pemikiran kaum patriarkis ini yang memang menjadikan kadang kesetaraan gender itu sebagai lelucon.
kalau misalkan kita membahas tentang kesetaraan, nggak usah jauh-jauh, kita di luar, di kampus aja contohnya. Hei cewek angkat atau itu galon kan kesetaraan gitu. Ya cewek juga kerja lah, ini kan kesetaraan. Kalau enggak cewek juga manggul lah, kan kesetaraan. Nah itu adalah pemikiran-pemikiran yang dangkal dari kaum patriarki. Sama seperti kaum patriarki yang mengkritisi perempuan yang turun ke jalan. Jadi mereka pun tidak paham mengenai kesetaraan gender. Mereka hanya menganggap itu lelucon gitu. Jadi menurut saya sih lebih bagusnya, lebih baiknya perempuan yang sekarang itu lebih vokal ketika mereka ada di ranah-ranah demonstrasi gitu. Dan apa tadi yang untuk ini mungkin apakah ada gitu Kak seorang aktivis wanita di badan eksekutif mahasiswa Universitas Nusa Putra yang sangat berjasa mungkin sampai sekarang gitu? Oke, jadi di kepengurusan saya di badan eksekutif mahasiswa waktu itu kepengurusan saya ada salah satu orang yang memang harus kita ingat dan harus kita kenang itu almarhumah Nurul Setiarahayu. Mahasiswa akuntansi angkatan 2019. Dia benar-benar apa ya? Kalau berbicara tentang aktivis dan berbicara tentang BEM saat itu, menurut saya dia adalah pemeran utama. Saya bukan merendah ya, tapi Ibu Nurul yang harus kita kenang, dia benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Dia benar-benar bertanggung jawab di Kementerian Dalam Negerinya itu sendiri, menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Bahkan ketika kita tahu dia itu sedang sakit waktu itu, dia tetap datang ke musyawarah besar Badan Eksekutif Mahasiswa waktu itu. Dan saya benar-benar mengapresiasi hal itu. Saya menemukan hal itu adalah sebuah takdir saya ketika bisa bertemu dengan beliau gitu. Karena saya mengantarkan beliau sampai akhir ininya ya, ketika beliau masuk ke dalam saya ikut ke sana. Saya benar-benar serasa ada panggilan ketika saya sebetulnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang lainnya pun tidak tahu bahwa beliau itu sedang sakit. Dia emang bilang, "Pre, saya nggak bisa datang, saya sakit." "Oh ya, nggak apa-apa," gitu. "Pre, saya nggak bisa datang, saya sakit." Tapi dia nggak menjelaskan saya sakit apa dan segala macam. Ini salah satu tribut untuk Ibu Nurul ya. Jadi jangan hanya kami gitu yang mengenang sosok beliau yang hebat ini, tapi saya harapkan semua aktivis-aktivis perempuan, semua mahasiswa yang ada di Universitas Nusa Putra ini bisa mengenang beliau, almarhumah Nurul Setiarahayu, mantan Kemendagri Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Semoga selalu kita kenang. Sangat itu ya. Untuk itu selanjutnya itu bagaimana sih cara membangun kesadaran masyarakat yang mungkin sekarang masih memiliki pemikiran yang konservatif? Betul. Jadi berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang masyarakat yang masih memiliki pemikiran yang konservatif, itu benar-benar patut dibahas gitu. Itulah pentingnya kenapa perempuan itu harus sekolah tinggi. Harus sekolah tinggi-tinggi, harus menjadi orang yang cerdas, harus memiliki circle yang memang bisa menjadikan dirinya itu lebih bervalue. Itu yang harusnya ada dalam sosok perempuan pada masa modern kali ini. Karena berbicara tentang masyarakat yang konservatif, saya pastinya itu selalu karena saya gap year 2 tahun, otomatis saya sekarang umurnya udah mau mencapai 24-25 kan. Nah dari situ jangan dilihat dari sisi yang lain deh, dari sisi keluarga ataupun saudara, sanak saudara, itu pasti memiliki pemikiran yang beres lulus Juli atau Agustus saya insya Allah lulus, berarti Juli atau Agustus bisa langsung nikah ya gitu. Padahal kenapa perempuan itu memiliki batasan usia mereka itu sendiri gitu loh. Kenapa perempuan umur 25 tahun itu harus menikah? Itu kan kayak maksimal
perempuan itu di umur 25 tahun. Perempuan umur 26, 27 emang mereka itu udah nggak bisa jalan sendiri gitu. Iya. Kan itu yang menjadi apa ya, sekarang itu skeptis dari masyarakat itu sendiri. Dan saya rasa pernikahan ataupun pemikiran-pemikiran masyarakat tentang pernikahan itu seharusnya bisa dirubah dengan perempuannya yang bisa menjadi cerdas itu sendiri. Saya sangat bangga ketika banyak mahasiswa baru yang masuk ternyata berasal dari berbagai daerah, dan juga mereka itu banyaknya perempuan. Oh, berarti ketika mereka bisa balik lagi ke daerahnya masing-masing, mereka bisa memiliki pemikiran yang value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Kita bisa bilang seperti ini, perempuan menikah umur 25 tahun itu tuh sebagai batas perempuan udah paling tua gitu lah ya. Ataupun pemikiran-pemikiran seperti nanti kalau kamu punya anak susah gitu kalau misalkan udah di atas 25 tahun gitu kan. Ya sekarang aja lah. Oh, ini pemikiran-pemikiran seperti yang masih ada di masyarakat. Nikah dulu aja, rezeki ngikutin. Ya, banyak anak banyak rezeki. Nah, itu yang benar-benar harus diubah. Menikah itu perihal mindset. Menikahlah ketika kalian sudah stabil secara finansial dan mental. Itu yang mau saya gaungkan kepada perempuan-perempuan yang pada masa saat ini, apalagi mereka yang kuliah di Universitas Nusa Putra ya. Coba kalian harus memiliki pemikiran yang benar-benar matang untuk menikah. Ya. Bahkan banyak kan sekarang yang di sosial media itu influencer ataupun beberapa orang yang memang blogger yang seperti itu yang menggaungkan bahwa pernikahan itu bukan lagi tujuan utama semua orang gitu. Itu pasti banyak kan yang beranggapan wah ini bertentangan dengan agama dan segala macam gitu kan. Padahal menikah itu ibadah. Bukan, bahwa menikah itu ibadah benar ya. Tapi menikahlah ketika kalian sudah siap gitu. Dan hal seperti itu mahasiswa saat ini tuh seharusnya udah tahu gitu. Bagaimana kalian untuk mengolah kembali kata-kata yang harus kalian keluarkan kepada mungkin sekarang masyarakat yang ada di sekitar mereka yang menuntut mereka untuk buru-buru nikah neng gitu. Udah berapa tahun kamu gitu kan. Nah, gimana caranya buat kita sebagai perempuan mempunyai self defense kita sendiri untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran konservatif yang seperti itu gitu. Itu harus bisa. Perempuan di Universitas Nusa Putra saya harap bisa menjelaskan hal itu gitu. Jangan sampai nanti ya ketika selesai ini menikah dan tidak kalau dari mahasiswa itu kan harusnya melihat secara tugas dan fungsi mahasiswanya gitu. Kita harus menjadi agent of change, social of control. Tapi kalau misalkan kita kuliah hanya sekedar pengen gelar dan pengen gelar itu sudah selesai gitu. Mereka tidak bisa menikmati lagi masa-masa mereka untuk masa-masa muda mereka gitu. Jadi ini pemikiran konservatif ini yang seharusnya mahasiswa perempuan khususnya memiliki pemikiran sendiri dan juga bisa mensosialkan di ranah-ranah keluarga mereka sendiri, di sanak saudara mereka, bahkan di lingkungan masyarakat mereka itu sendiri gitu. Mungkin ini ya Kak, saya tuh sangat penasaran gitu bahwa seorang pemimpin itu kan identik dengan public speakingnya yang bagus ya, dengan public speakingnya yang bagus. Nah, bagaimana sih tanggapan Kakak gitu terhadap sekarang mungkin sahabat 360 yang pengen gitu posisinya pengen jadi kakak gitu ya nanti, tetapi mereka itu tidak pandai dalam public speakingnya, tetapi mereka pandai dalam menyusun strategi atau konsepan gitu. Bagaimana sih? Apakah mereka cocok gitu disebut cocok untuk menempati tempat ini gitu kepemimpinan? Iya. Jadi lebih ke konseptor ya? Iya, konseptor gitu. Nggak masalah sih. Kalau kita ngomongin tentang pemimpin kan, tolong dikerucutkan lagi pertanyaannya, ini untuk menjadi presmaka atau untuk menjadi jadi gitu? Seorang pemimpin mungkin ya, khususnya bagi wanita mungkin. Kalau pemimpin yang hanya punya konseptor dan belum memiliki kemampuan untuk public speaking, itu sebetulnya nggak ada yang susah. Public speaking itu bisa ketika kita
merasa memiliki ilmu yang cukup. Saya bukan orang yang paling pintar di Universitas Nusa Putra. Saya bukan orang paling pintar ataupun perempuan paling pintar di sini. Akan tetapi saya kan tadi udah bilang ya, saya bisa keluar dari zona nyaman saya sendiri dan saya bisa mengolah kata-kata yang ketika keluar dari mulut saya gitu. Dan public speaking itu bisa ketika kita sudah terbiasa. Jadi kalau misalkan kalian punya konsepan, tapi kalian tidak pernah mengeluarkan argumentasi, nggak pernah vokal di dalam, misalkan di dalam ruang lingkup organisasi kalian, ya sangat disayangkan gitu. Kalau ditanya bisa nggak jadi seorang pemimpin, ya nggak ada yang nggak bisa gitu. Itu kan gimana masa untuk milihnya gitu, ataupun orang-orang yang emang nanti bisa menjadi partnernya gitu. Kalau misalkan dia lebih suka menjadi seorang konseptor, dia bisa bergabung di DPM dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan dia lebih vokal dan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia bisa di BEM gitu, karena di BEM itu adalah eksekutor yang menjadi garda terdepan ketika bertemu langsung dengan masyarakat dan juga bertemu langsung dengan mahasiswa gitu. Mungkin yang terakhir ya Kak, kenapa sih seorang aktivis ketika sudah keluar dari kampus itu mereka dinamakan seorang politikus? Ini ya kita bahas mengenai yang terbaru itu, yang mantan ketua BEM yang sekarang jadi nyalon jadi anggota DPR kan ya. Nah sebetulnya aktivis yang menjadi politisi itu nggak ada salahnya. Walaupun sekarang banyak kontroversinya kan. Di Twitter saya lihat itu mereka kayak menyerang secara personal, katanya aktivis kok jadi kayak gini-gini. Mungkin itu dilihat dari sejarah-sejarah terdahulu gitu yang terjadi. Karena banyak aktivis yang sekarang sudah kehilangan lagi pemikiran-pemikiran idealisnya gitu. Cuman menurut saya kalau aktivis itu tidak masuk ke ranah-ranah politisi, berarti mereka tidak bisa memperbaiki sistem. Karena percuma dong. Sekarang kita demo, turun ke jalan, demo lagi, tapi nggak ada orang yang masuk ke dalam sistem itu. Siapa yang mau memperbaiki? Oke, kita berbicara tentang efektivitas, optimalitas gitu kan. Emang tidak terlalu optimal orang-orang yang ada di sana sehingga dicapnya sebagai ya aktivis gitu, nanti juga nggak akan idealis lagi, nanti juga punya kepentingan masing-masing. Akan tetapi saya rasa ketika kita tidak masuk ke dalam sistem, kapan kita akan mengubah sistem yang ada untuk menjadi lebih baik pada saat ini gitu. Jadi ya aktivis yang menjadi politisi itu tidak masalah, apalagi orang-orang hukum, mungkinnya basicnya orang-orang hukum yang memang harusnya masuk ke dalam ranah-ranah politisi gitu. Karena mungkin ini sudah di penghujung acara ya Kak. Yang terakhir, pesan apa sih yang ingin Kakak sampaikan kepada para wanita gitu untuk memperjuangkan hak-hak mereka? Pesannya yang pertama gini. Ketika kita membahas kesetaraan gender itu yang setara sekarang antara perempuan dan laki-laki. Perempuan ingin disetarakan dengan laki-laki. Akan tetapi pada faktanya di lapangan perempuan itu cenderung untuk menyepelekan, meremehkan dan juga berkompetisi dengan perempuan yang lain. Paham nggak? Jadi perempuan merasa lawan mereka yang seimbang itu perempuan lagi. Jadi ketika perempuan itu menang ya sudah. Jadi tidak ada laki-laki di dalam pemikiran-pemikiran orang-orang seperti itu. Pasti kan kesetaraan gender itu kan antara perempuan dan laki-laki, tapi perempuannya sendiri yang kadang ada yang namanya Queen Bee Syndrome. Kalau dari penelitian itu Queen Bee Syndrome itu biasanya perempuan yang suka membuli perempuan yang lain. Itu 58% itu dilakukan oleh perempuan dan 90%-nya itu untuk perempuan-perempuan juga gitu yang menjadi korbannya. Itu yang menjadi persoalan saat ini.
Gimana kita bisa melawan pemikiran-pemikiran kaum patriarki sementara perempuannya pun sibuk berkompetisi dengan perempuan yang lain. Nah, pesan saya untuk perempuan yang ada di sana, jangan jadikan perempuan lain itu sebagai seseorang untuk yang menjadi kompetitor kalian sendiri. Tapi coba keluarlah dari self independent kalian ataupun keluar dari zona nyaman kalian untuk bisa berkompetisi dengan laki-laki. Dan juga saya harapkan kepada perempuan-perempuan modern pada saat ini, ketika sudah kembali ke masyarakat, jangan memiliki pemikiran yang konservatif lagi. Jangan lagi memiliki pemikiran-pemikiran bahwa perempuan itu harus melawan sesama perempuan, sehingga kesetaraan yang tadi yang kita agung-agungkan, kesetaraan gender yang sudah kita gaungkan bahkan dari dulu di sejarah itu sampai sekarang itu masih kita gaung-gaungkan, itu tidak pernah terrealisasi secara optimal. Itu karena itu. Karena ranah publik dan ranah domestiknya terlalu kompetisinya itu terlalu hanya untuk laki-laki gitu. Coba perempuanlah yang nanti bisa berkompetisi dengan laki-laki dan memiliki pemikiran-pemikiran bahwa sesama perempuan itu harusnya saling mendukung, harusnya saling memotivasi gitu untuk bisa naik ataupun untuk bisa bekerja sama nanti ke depannya. Saya harap perempuan-perempuan zaman di era sekarang lebih bisa melawan lagi dan juga bisa berperan dan juga tidak berperan gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Alda karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan topik yang berbeda tentunya. Baik, untuk kesimpulan kali ini kita harus ingat bahwa wanita dan laki-laki itu memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama. Jadilah wanita aktivis selanjutnya. Saya